الشيطان الرجيم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك جزاء من تزكى والصلاة والسلام على الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه صدق الله العظيم أما بعد. Al-Mukarramun, para ayah hamba Tuan Guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, segenap pengantar jenazah yang selalu dan senantiasa mengharapkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengawali kata-kata takziah ini, izinkan Tuhan mengajak kita semua untuk sebarang-barang memanjatkan puja-puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat nikmat karunia yang tak terhingga, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, sekalipun saudara kita ini telah meninggalkan dunia fana ini. Maka kewajiban kita alhamdulillah sudah kita tuntaskan, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkannya di makbarah ini. Maka tentu ini tidak akan pernah menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan ada satu buah catatan kebaikan yang sangat besar, yang bernilai tinggi. Bahkan Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam bentuk gunung yang sangat besar, yaitu mislul jabalainil azimain. Perumpamaannya adalah seperti dua gunung yang sangat besar. Ketika seorang muslim menyolatkan dan kemudian menghantarkan ke pemakaman sampai pada makbarah ini, maka ganjarannya adalah perumpamaannya seperti dua gunung yang sangat besar. Maka oleh sebab itu tentu ini akan menjadi harapan kita semua sebagai seorang muslim, sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada manusia dan kemudian tanggung jawab kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang mengajak kita semua untuk sebarang-barang mengucap selawat dan salam kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan bacaan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dengan harapan agar selawat yang kita baca di dalam setiap waktu dan kesempatan kita mampu menjadikan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan sebagai seorang mukmin yang melekat di dalam diri kita, sehingga kita berhak untuk mendapatkan surga yang telah Allah janjikan. Dan kita berharap dengan selawat ini telah kita dan saudara-saudara kita, terutama almarhumah, bisa mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kematian yang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kita semua, yang sebenarnya itu adalah merupakan wasilah, sarana untuk pertemuan kita sesungguhnya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah pertemuan ini adalah sebenarnya sesuatu yang sangat kita idam-idamkan sebagai seorang mukmin? Pertemuan yang sangat membahagiakan. Bahkan pertemuan ini diklaim sebagai nikmat yang paling tinggi di antara sekian banyak nikmat-nikmat surgawi. Maka pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada beberapa syarat, ada beberapa kriteria yang harus kemudian seorang muslim penuhi. Salah satunya adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam akhir daripada surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya,
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang penciptanya, maka hendaknya dia melakukan amalan-amalan soleh yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita semua, tanpa kemudian melakukan sedikit pun persekutuan kepadanya. Maka ini adalah menjadi landasan utama agar kemudian kita bisa sampai kepada pertemuan itu, yaitu dengan mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian melakukan beberapa iringan dengan amalan soleh. Tentu almarhumah ini kita yakin sebagai seorang ibu dari anak-anaknya, sebagai seorang istri dari suaminya, sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, berusaha untuk menjadi seorang mukminah yang sesungguhnya, yang sejati, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak, sehingga beliau almarhumah berhak untuk mendapatkan panggilan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan innahu may ya'ti rabbahu mu'mina. Sesungguhnya orang-orang yang kemudian datang kepada Tuhannya dengan membawa status keimanannya, fa inna lahu, maka sesungguhnya tempat terbaik itu adalah baginya di dalam surga, yang kemudian surga itu adalah mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka kita yakin dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh almarhumah, maka itu mampu mewujudkan keimanannya, dan dengan iman itu mampu dia mengamalkan beberapa ketaatan, kepatuhan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Maka oleh sebab itu kita berharap pada sore hari ini dan kita berdoa kepada almarhumah, karena sesungguhnya almarhumah adalah hanya berharap doa-doa kita sebagai seorang saudara mereka, sebagai seorang muslim, terutama untuk anak-anaknya. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ud'u li akhikum was'alu lahu tasbih fa innahu al-ana yus'al. Berdoalah kepada saudaramu dan mintalah dia untuk ketetapan lisannya agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Maka sesungguhnya sekarang ketika dia sudah dikubur dengan tanah, maka dia akan ditanya oleh dua malaikat tersebut. Maka kita akhiri dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan agar kemudian almarhumah memudahkan lisannya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Allah Subhanahu wa Ta'ala terima segala amal solehnya, Allah maafkan segala dosa hilafnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kuburannya di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin as-salihah lahal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma bil arham wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qail kafadul mauti wa'idha wa ala alihi wa ashabihi ulus sabqi wal wafa. Amma ba'du. Al-mukarramun, para tuan guru, para ustaz, pengantar jenazah, mudah-mudahan semua kita dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana duka tak menghentikan kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini, saat ini masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup segarnya udara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban. Pertama, izinkan yang atas nama keluarga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar yang ada di Dusun Jeruk Manis, Menggala secara umumnya, yang telah membantu keluarga meringankan beban mulai dari sejak menjalankan undangan untuk almarhumah
kemudian memandikan, mengkafankan, lalu mensalati, dan sekarang ini kita memakamkannya. Tentu keluarga tidak bisa memberikan balasan seperti apa yang kita inginkan, tidak mampu memberikan yang terbaik untuk keluarga kami, melainkan hanya dengan berucap jazakumullahu khairan katsira Ustaz yang telah meluangkan waktu dan turut memberikan doa untuk almarhumah. Mudah-mudahan ya kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan memanjangkan usia al-mukarramun, sehingga setiap ada hal yang sama seperti ini kita sangat berharap doa al-alimin, doa orang-orang yang alim, doa orang-orang yang saleh, yang doa tersebut bisa meringankan beban daripada keluarga kita yang sedang kita makamkan saat sekarang ini. Sekali lagi atas nama keluarga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga bila ada hal yang kurang berkenan dari sejak mengawali kegiatan penyambutan pelunggu sami, kemudian memakamkan, mensalatkan, mengkafankan dengan dan memandikannya, ada yang kurang berkenan, sekali lagi atas nama keluarga mengaturkan lunas maaf yang sebesar-besarnya kita pelunggu sami. Jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, almarhumah adalah petugas sedikit, ibu bidan ya, yang pernah tinggal di dua tempat, pernah tinggal di wilayah Penjalin, Sigar Penjalin, kemudian tinggal di Jeruk Manis ya, di Sigar Penjalin. Dalam mengemban tugasnya sebagai bidan, tentu banyak hal yang sudah dilakukan untuk membantu persalinan daripada keluarga famili, dan ini adalah merupakan bagian dari kebaikan yang pernah ditorehkan oleh almarhum. Berapa jiwa yang sudah diselamatkan oleh almarhum ya, sampai saat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya almarhumah, tentu masih ia bertugas sebagai bidan itu dan ingin menyelamatkan lebih banyak lagi umat-umat manusia dalam persalinannya. Namun apa hendak dikata, kebaikan itu terputus hanya sampai di sana, karena ini semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena almarhumah ketika hidup di Sigar Penjalin, kemudian hidup di Dusun Menggala, ya tentu banyak juga kekeliruan yang pernah dilakukan oleh almarhumah. Oleh karena almarhumah tidak sempat mengucapkan permohonan maaf kepada tiang pelungguh, baik si Arak Lek Penjalin, keluarga sahabat kerabatnya, si Arak Lek Jeruk Manis, karena almarhumah mengalami pendarahan yang mengakibatkan almarhumah tidak bisa terselamatkan. Maka tentu lewat kesempatan ini si aran manusia niki kita pada ingat mahallul qata' wa nisyan ling baginda Rasulullah, tempat salah kanca lupanya. Nah, ketika dia bersalah dan tidak sempat meminta maaf kepada dia, maaf si seikhlas-ikhlasnya oleh pelungguh sami. Satu nabi itu maafan ini, jazakumullahu khairan katsira. Begitu juga almarhumah, andai kata dalam menjalani si merasa terutangi, kita hiwalahkan hutang itu kepada suaminya yang masih hidup, Bapak Sabirin. Tentu pelungguh sami silahkan berhubungan untuk dimusyawarahkan dan diselesaikan sebijak-bijaknya. Ini yang paling penting, karena besar sekali Rasul pernah diminta untuk mensalatkan jenazah, tetapi Rasul tidak mau pada ketiga kalinya, karena almarhum ya yang dimintakan untuk salat jenazahnya itu membawa hutang hanya 2 dirham ya, dan itu berat syarat hutang, jadi tertuntut lemak le hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mudah-mudahan ya dengan keikhlasan pelungguh sami bahwa almarhumah ya hidup
lek Menggala wah jadi rakyat warga dusun Menggala. Marak si biasa tentu Tuan Pelungguh memiliki kegiatan untuk melaksanakan zikiran, ya, entah lek masjid, lek musola ataupun di rumah kita. Marak entan si biasa. Karena yang diharapkan oleh keluarga dan almarhumah saat sekarang ini adalah doa-doa Pelungguh Sami yang turut membantu meringankan beban almarhumah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan almarhumah yang kita makamkan hari ini senantiasa mendapatkan limpahan nikmat maghfirah wa ridwanullahi alaihi barzah, dijadikan kubur almarhumah taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada keluarga famili kita yang sudah meninggal dunia kita bacakan juga surat Al-Fatihah. Semoga almarhumin almarhumat yang dimakamkan di tempat ini mendapatkan hal yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin syai'un lillahi laha wa lahumul Fatihah.